Ya, kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kami masih terus menghadirkan informasi terkini terkait peristiwa yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ada kerusuhan di sana yang terjadi sejak pukul 7 pagi. Tadi ada aksi massa yang didahului dengan aksi massa yang kemudian berujung pada pemblokadaan sejumlah ruas jalan dan juga aksi pembakaran terhadap fasilitas umum di Manokwari. Kita akan tanyakan hal ini juga, ada staf khusus Presiden yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, Bang Lenis Kogoya. Bang Lenis, Anda sudah mendapatkan informasi dari Manokwari, apa yang bisa kami terima? Ya, baik. Dari TVRI, selamat siang, menjelang siang. Saya staf khusus Presiden Lenis Kogoya. Hari ini saya menyampaikan informasi sementara, tapi informasi selengkapnya jam 12 kami ada pers di daerah Selipi. Tapi saya mau sampaikan kepada imbauan sekarang ini bahwa kejadian terjadi di Papua Barat berlangsung sampai hari ini. Ya, saya melihat bahwa ini ulah dari yang kejadiannya di Surabaya, di Malang. Sebenarnya saya mau mengungkapkan sedikit, kalau kita ini negara yang sudah dewasa, kita sudah memiliki kemerdekaan usia cukup tua, yaitu 74 tahun. Berarti kan kita sudah dewasa untuk negara, termasuk manusia, termasuk orang juga sudah dewasa, pola pikir. Ya, pola pikir dewasa berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ditanamkan, baik itu dari masyarakat, ormas maupun aparat dan adat. Berarti setiap warga negara yang ada itu tahu bahwa ada hukum yang harus di Indonesia ini. Kalau kenapa harus kita pakai sistem kekerasan, itulah membuat masyarakat bahasa tidak kendalikan, akhirnya terjadi ribut sekarang di Papua. Untuk itu ini kan namanya sengaja atau tidak sengaja. Tanggal yang pas kita merayakan hari ulang tahun NKRI, terjadilah kekerasan itu. Saya mengimbau kepada warga negara di Papua. Saya tidak mengatakan orang pendatang kah, orang Papua kah, tidak. Tapi warga negara yang ada di tanah Papua. NKRI di Papua. Mari kita harus kepala yang dingin dan kita harus terima persoalan ini dengan analisa yang baik-baik. Ya. Analisa yang baik-baik. Artinya begini, analisa yang baik berarti kalau fasilitas negara kita membakar, terus semua masyarakat dirasakan untuk melakukan, maka terjadilah ketidakdamaian. Maka nanti akan terjadi kita sendiri yang korban. Dan kita sendiri yang rugi, bangunan-bangunan yang harus kita bakar. Itu butuh biaya, butuh waktu. Saya sendiri menampingi Pak Presiden ke Papua 1 tahun 3 kali. Ya. Semua provinsi lain, orang lain banyak yang iri hati. Banyak yang mereka mengeluh, tapi Papua, Presiden ke Papua terus perhatikan. Ada hal harus mau negakkan, keadilan sila kelima mau tegakkan itu. Sekarang posisi sudah mulai jalan, pembangunan sudah jalan. Nah, ada hal-hal yang kurang berkenan. Masyarakat yang sekarang ini tidak gini, kita arahkan dengan jalur hukum. Siapa yang pelakunya, siapa yang itu kan bisa damai. Tapi kenapa yang muncul kekerasan? Sekarang nanti kita akan harus koordinasi dengan pihak Kapolri, terus Polda Jawa Timur, bahwa siapa bicara masalah kata monyet itu siapa? Ya. Terus siapa yang bilang suruh pulang siapa? Atau siapa yang buang bendera siapa? Harus bawa jalur itu. Ini kan kita negara hukum. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Papua, janganlah yang buat keras. Ya, saya tahu persoalan Papua ini memang sangat rumit. Dan tahun 2019 ke atas kepemimpinan Jokowi tahun baru ini, saya berpikir marilah Pak Presiden harus punya strategi khusus untuk
menangani pembangunan di Papua. Nanti kita akan bahas nanti dalam waktu dekat. Mungkin minggu ini kami rapat khusus nanti akan terjadi. Begitu Pak. Ya, Bang Lenis, kan komunikasi antara pusat dan Papua sudah begitu intens. Tadi Anda katakan dalam setahun Presiden bisa berkunjung ke Papua hingga 3 kali di sana. Begitu besar artinya perhatian pemerintah terhadap Papua dan juga warga siapapun yang tinggal di tanah Papua. Apa yang terjadi? Kenapa bisa kemudian karena ada aksi beberapa hari lalu kemudian bisa memicu kerusuhan pagi ini, Bang? Kalau itu kemarahan yang muncul karena mulai dari Malang, Surabaya. Buktinya kemarin 17-an mungkin terjadi karena isu pelemparan bendera di Ngot. Akhirnya ormas marah, terus pihak terkait juga ikut marah. Mungkin menyampaikan kata-kata yang kurang baik terima dengan orang Papua. Terus penangkapan juga kurang begitu baik. Akhirnya mereka marah di Papua. Ini kan sebab dan akibat. Jadi saya mengatakan bahwa yang kembali tadi, kalau kita dewasa, balik lagi artinya coba berpikir dengan jernih atas apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Jangan sampai kemudian bisa merugikan seluruh warga di sana dengan rusaknya fasilitas umum di sana ya. Bang Lenis Kogoya, terima kasih. Kami akan coba update terus tentunya untuk pemirsa terkait kondisi terkini di Manokwari, Papua Barat.